Menteri Sosial Tri Risma hari ini Kamis 3 Agustus 2023 tak kuasa menahan tangis hingga tertunduk di tengah konferensi pers terkait pengiriman bantuan korban kelaparan di Papua Tengah. Risma pun menyampaikan jika masyarakat di sana bersusah payah berjalan kaki 2 hari 1 malam untuk mengambil bantuan pangan dan logistik. Orang-orang sana itu orangnya sangat sopan. Serius nih aku ngomong. Sangat sopan, apalagi anak-anak kecil itu. Anak-anak kecil ini berderet-deret, ya. Aku ngomong, ini mama punya ini. Udah diterima? Sebelahnya belum terima, diem saja. Kamu udah terima belum? Belum mama. Kalau nggak dikasih dia nggak ambil. Dia nggak ngerebut punya temennya. Itu orang Papua. Jadi orang Papua itu baik-baik orangnya. Sebelum adanya bantuan, warga di distrik Agan Dugume, Papua Tengah mengaku terpaksa mengonsumsi sayuran layu dan busuk. Hal ini semata dilakukan agar mereka tetap bertahan hidup di tengah kelaparan akibat bencana kekeringan. Warga pun mengalami sakit perut dan muntah-muntah. Akibat kena itu sampai kita makan dengan makanan itu kena air salju. Dengan bencana itu kami biasa makan itu biasanya sakit perut sampai muntah-muntah, biasa meninggal. Ada terjadi kemarin sampai 7 orang. Itu di Agan Dugume Lambawi terjadi bertahun-tahun setiap hari begitu. Kami dulu itu sayur yang tidak bisa dilayu. Artinya bencana dikena tidak bisa dilayu, kami masak dan makan. Berdasarkan catatan Kompas, ada 6 kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus. Kasus kelaparan tersebut terjadi pada tahun 2003, 2005, 2015, 2022, dan 2023. Kasus terbaru terjadi pada Juli 2023 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Kasus kelaparan di Kabupaten Puncak itu terjadi karena bencana kekeringan di 3 distrik atau kecamatan, yakni Agan Dugume, Lambawi, dan Oneri. Sekitar 10.000 jiwa terdampak bencana tersebut dan 6 warga meninggal karena sakit. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan 6 orang yang meninggal bukan karena kelaparan, melainkan karena diare dan cuaca ekstrem. Bahwa sudah terjadi kekeringan di sana dan cuaca ekstrim, dan yang meninggal itu bukan karena kelaparan, tapi karena diare dan karena cuaca. Pemerintah bergerak cepat mengirimkan bantuan ke distrik terdampak menggunakan pesawat. Adapun bantuan dan logistik yang dikirimkan berupa makanan siap saji, paket sembako, dan tenda. Selain mengirimkan bantuan, pemerintah juga menetapkan status tanggap darurat hingga 2 minggu ke depan. Terkait kondisi ini, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Arman Suparman Selasa 1 Agustus 2023 mengatakan, selama ini penanganan masalah kelaparan di Papua hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah. Akibatnya persoalan kelaparan terus berulang. Arman memaparkan salah satu penyebab berulangnya kelaparan di Papua adalah tata kelola anggaran dan kebijakan otonomi khusus yang bermasalah. Oleh karena itu, meski mendapat kucuran anggaran triliunan rupiah, program yang dilaksanakan pemerintah belum menyentuh akar masalah tersebut. Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Cendrawasih Avelinus Levaan berpendapat, terdapat 2 masalah di balik kasus kelaparan yang terus terjadi di Papua. Pertama, belum efektifnya upaya pendampingan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat di perdesaan yang 80% bekerja sebagai petani. Kedua, kondisi petani di sejumlah pegunungan dan lembah di Papua yang belum beradaptasi untuk menghadapi perubahan iklim yang kini melanda dunia.